Saudaraku, salam hangat untuk setiap saudara dimanapun saudara berada. Dan mari kita terus memikirkan hal-hal yang penting di dalam hidup kita untuk menuju satu iman yang kritis di dalam memahami kebenaran-kebenaran firman yang hidup. Apa itu kehendak Allah? Itu merupakan pokok pikiran kita yang pertama di dalam seri ini. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 9 sampai ayat 12. Saya akan membaca untuk kita. 1 Tesalonika pasal 2, 9 sampai 12, demikian firman Tuhan. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Saudaraku yang kekasih, apa itu kehendak Allah? Jawaban ini bisa sangat bervariasi dan seringkali tergantung pada kebutuhan kemanusiaan kita, saudara. Artinya, tanpa alasan atau argumentasi yang kuat, seorang pendeta atau seorang Kristen dapat berkata pada orang yang sakit bahwa Allah tidak merancang sakit penyakit, yang berarti sakit bukan kehendak Allah. Berarti juga sakit itu adalah perbuatan iblis. Sepertinya saudara ini tampak benar. Karena apa? Karena kita berpikir, mana mungkin Allah merancang sakit. Sampai situ tidak salah ya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah iblis dapat berbuat sesuatu termasuk sakit penyakit itu pada orang beriman tanpa seizin Allah? Lain halnya kalau orang tidak beriman. Nah, kita bicara orang beriman. Jadi orang beriman bisa sakit? Bisa. Orang beriman bisa mengalami malapetaka? Bisa. Contohnya terlalu banyak. Ayub yang hancur-hancuran sampai sakit. Rasul Paulus demikian juga. Jadi saudara, kita harus mengerti bahwa Allah juga dapat menyatakan kehendaknya yang dalam konsep kita tidak menyenangkan, yang menurut kita mungkin bukan. Coba saudara lihat dalam Matius pasal yang keempat, ketika Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus untuk apa? Untuk dicobai. Nah, ini kan gak benar kalau begitu ya. Masa Roh Kudus memimpin Yesus untuk dicobai? Wow, saudara, kan kita bilang gak mungkin. Nanti dulu. Nah, karena itu Allah bisa memakai seluruh sarana prasarana yang terjadi di dalam hidup kita untuk membentuk, membimbing kita supaya kehendaknya makin nyata di dalam hidup kita. Nah, ini yang saudara mesti mengerti. Jadi pahami pada bagian ini. Nah, oleh karena itu saudara, kita akan belajar lebih dalam lagi. Kalau begitu, apa itu kehendak Allah? Nah, ini pertanyaan penting saudara. Saya akan membawa kita untuk memahami dua kehendak Allah dalam hidup manusia. Yang pertama, beriman. Yang kedua adalah berbuah. Beriman artinya kehendak Allah adalah manusia beriman kepada Dia. Karena Allah melawat umatnya, Allah memberi iman, benih iman di dalam hati umatnya. Nah, Allah mau dengan benih itu, dengan modal yang Allah sudah kasih itu, manusia beriman kepadanya. Tanpa belas kasihan Allah, manusia tidak mungkin mampu beriman kepadanya. Jadi, jikalau Allah berkehendak manusia beriman kepadanya, itu sangat logis, karena Dia sudah memberikan benih iman itu padanya. Saudara bisa mengikuti seri mengenal arti iman ya, bagaimana iman itu ada, bertumbuh dan seterusnya. Nah, jadi saudara, beriman di sini adalah relasi ke dalam, yaitu menyatu dengan Kristus melalui sebuah pergumulan kehidupan yang sungguh, melalui pemahaman Alkitab dan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Relasi ke dalam. Tetapi saudara, kehendak Allah tidak hanya berhenti di situ. Allah juga menuntut untuk kita berbuah. Saudara bisa membandingkan bagian ini dengan Yohanes pasal ke-15 ayat 1 dan 7 tentang pokok anggur. Tuhan adalah pokok anggurnya, kita adalah carang-carangnya. Maka carang yang nempel kepada pokok adalah carang yang dikatakan di sana akan meminta. Minta apa? Minta untuk berbuah guna kemuliaan Tuhan. Saudara bisa melihat keterangan bagian ini di dalam seri pada waktu kita membicarakan apa itu berdoa. Ya. Nah, saudara, berbuah adalah satu relasi keluar dengan sesama kita, akibat daripada relasi ke dalam yang benar bersama dengan Kristus. Maka kalau hubungan beriman, yaitu hubungan dengan Tuhan itu benar, maka berbuahnya juga pasti benar. Jadi iman tidak mungkin tidak bisa dilihat. Iman bisa dilihat bermanifestasi dalam buah. Ya, itu sudah kita bicarakan juga. Nah, jadi saudara yang kekasih, pada bagian ini saudara melihat bagaimana kehendak Allah itu
adalah kehendak yang tidak bertentangan dengan dua hal ini, yaitu beriman dan berbuah. Tetapi ukuran beriman dan berbuah adalah ukuran yang berpusat kepada Kristus. Kristus menjadi ukuran segala-galanya. Kristus adalah pusat segala-galanya. Nah, di sini Hawa jangan melenceng. Jadi iman yang berpusat kepada Kristus, buah atau perbuatan yang berpusat kepada Kristus. Disitulah kehendak Allah nyata. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara untuk melihat bagian kehendak Allah di dalam prinsip. Saudara, kehendak Allah di dalam prinsip adalah pertama, kehendak Allah bukanlah sekedar teori, tetapi juga praksis atau bentuk nyatanya. Satu tindakan aktual yang bisa dilihat orang, yang bisa diamati orang, sehingga melalui tindakan itu orang tahu Anda adalah murid Tuhan, Anda adalah murid Kristus, bahwa kehendak Allah nyata di dalam tindakan saudara. Jadi, tidak usah teriak-teriak saya Kristen kalau perilakumu bertentangan, saudara. Ya, dunia ini makin krisis juga, makin kritis juga dalam mengamati orang Kristen. Itu sebab saya tidak terlalu heran dan saya sendiri berpendapat yang sama. Ketika ada orang mengatakan, seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa pada zaman-zaman akhir ini gereja itu boleh dikatakan nyaris impoten, tidak punya kekuatan untuk mengubah wajah dunia ini. Sekarang dunia yang memimpin kita, dunia yang menuntun kita. Seluruh gaya, seluruh acara di dalam gereja ya nyontek dari dunia. Seluruh pola pikir, seluruh semangat di dalam gereja nyontek dari dunia, cuma dirohanikan, sehingga makin sulit kita untuk memahami sebenarnya ini dikehendaki Allah apa tidak. Nah, ini menjadi tidak sederhana, saudara. Tapi kita tidak ke situ. Saya cuma mau merangsang saudara untuk melihat, untuk berpikir dengan serius. Jangan-jangan seluruh aktivitas kita adalah semata-mata kehendak kita dan bukan kehendak Allah. Prinsip yang kedua. Jadi kalau prinsip yang pertama, kehendak Allah bukan sekedar teori tetapi praksis, jadi nyata. Ya, nampak wujudnya. Yang kedua adalah kehendak Allah tidak bertentangan dengan hukum-hukumnya atau firman Allah, yaitu Alkitab yang saudara dan saya punya. Jadi kehendak Allah yang tidak bertentangan itu adalah kehendak yang tidak kurang atau lebih tepat sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Nah, jadi saudara, kehendakan itu tidak bertentangan, artinya tepat kepada sasaran, tidak kita lencengkan ke kiri atau tidak lencengkan ke kanan. Jadi kehendak Allah sesuai dengan firman Allah. Kalau sudah lain dengan firman Allah sederhana, tidak usah dengar. Nah, itu sebab bagi saya agak heran juga kalau orang terlalu bernafsu sekali untuk cari-cari ini, penglihatan ini, buat itu apa segala macam gitu ya. Padahal Allah nyata-nyata jelas ngomong di Alkitab. Saya tidak tahu ini Alkitab cukup apa enggak begitu. Nah, menurut saya cukup sekali, saudara. Kok cari lagi yang lain? Nah, itulah yang membingungkan sekali. Tetapi orang Kristen ini memang aneh luar biasa. Sudah dikasih jelas-jelas, tidak dipelajari baik-baik, malah cari keluar. Lah kalau ketemunya yang tepat, lah kalau yang salah. Akhirnya supaya yang penglihatan atau nubuat ini benar atau tidak kan mesti dicek lagi kan. Ceknya kemana? Ya ke firman Allah. Balik lagi. Baca aja firman Allah, kok repot-repot amat. Iya kan saudara? Perhatikan saja firman Allah. Tapi kalau memang malas baca, malas belajar, ada lagi ceritanya ya. Karena memang di dalam hal mencari-cari itu, orang-orang dalam tanda petik bernubuat entah benar entah salah yang nggak tahu itu, yang cari-cari penglihatan itu, memang itu merupakan satu perjalanan yang unik saudara-saudara ya. Aventurir, penuh petualangan begitu kan ya. Tetapi saya sangat percaya seluruh penglihatan, seluruh nubuat yang benar berpulang pada Alkitab. Jadi Alkitab sudah komplit, sudah benar, ya baca saja ya, minta pimpinan Tuhan untuk ngerti. Yang ketiga saudara, prinsip kehendak Allah adalah kehendak Allah jelas bagi mereka yang dekat dengannya. Jadi kehendak Allah itu bukan sesuatu yang ragu-ragu atau yang samar-samar, tidak. Kecuali Anda kurang peka. Jadi kehendak Allah tidak pernah salah saudara. Kehendak Allah tidak sulit untuk dimengerti. Yang sulit adalah kitanya. Artinya kehendak itu perfect, kehendak itu sempurna. Tapi kita yang mengertinya enggak gitu loh. Jadi problemanya pada kita bukan apa yang dikehendaki Allah, tapi apa yang kita mengerti dari kehendak Allah. Problemanya pada kita. Jadi jangan cari yang aneh-aneh juga saudara. Jangan bikin yang ini, bikin yang itu dan segala macam. Kehendak Allah itu jelas bagi mereka yang dekat padanya. Jadi Anda perlu mendekatkan diri, bergaul akrab dengan Tuhan. Prinsip yang keempat, kehendak Allah pasti mendatangkan damai sejahtera, sekalipun wujud yang dialami bentuk kepahitan. Ayub mengalami kehilangan harta, kehilangan anak-anak, bahkan harus kehilangan dan berdebat dengan istrinya, kehilangan sahabat-sahabatnya. Tetapi Ayub mengalami damai sejahtera yang luar biasa dalam bentuk yang sulit kita pahami. Kok bisa ngomong gitu? Buktinya Ayub tidak pernah meninggalkan Allah. Kan berarti ada ketenangan di dalam batinnya. Tapi ketenangan yang tidak dapat dipahami di dalam logikanya. Maka terjadi tarik-menarik pertempuran yang sangat dahsyat di dalam batinnya. Tapi puji Tuhan, memang itu kehendak Allah saudara. Sehingga dia kuat, dia tangguh, dia teguh, dia luar biasa.
Dia bisa menerobos sesuatu di luar pemikiran kita. Dahsyat sekali. Jadi, saudara bisa melihat kehendak Allah mendatangkan damai sejahtera. Sekalipun bentuknya, wujudnya bisa kepahitan, bisa penderitaan. Jadi di sini, saudara mesti perhatikan baik-baik. Ya, nah saudara, kalau begitu, kita sudah mengerti prinsip-prinsip dalam kehendak Allah. Seperti yang saya katakan tadi. 4 ini adalah merupakan prinsip. Nah dari situ kita mulai mengukur satu-satu. Ini kehendak Allah apa tidak dan seterusnya. Pada bagian berikut nanti kita akan lebih detail lagi soal hal-hal seperti ini. Nah jadi saudara, sesudah kita mengerti bahwa kehendak Allah itu adalah beriman dan berbuah, dengan prinsip bahwa kehendak itu tidak mungkin berlawanan dengan kehendaknya, bukan sekedar teori, tapi satu tuntutan tindakan nyata, jelas bagi mereka yang dekat dengannya, dan mendatangkan damai sejahtera sekalipun wujudnya berupa kepahitan, penderitaan, dan kesulitan. Itu sebab bagi orang Kristen menderita bukan masalah, saudara. Ya, kalau Anda tidak rela menderita malah aneh. Tapi nangislah kalau kau menderita karena salahmu. Bersyukurlah dan katakan puji Tuhan kalau kau mengalami kepahitan dan penderitaan karena kau dilayakkan memikul salib Tuhan. Ya, jangan buru-buru cari jalan keluar, saudara ya. Terus mau lari dari penderitaan. Bilang, Tuhan terima kasih. Yang saya perlu adalah beri saya kekuatan. Ya, jangan cengeng dan jangan egois mau lari dan mau menang sendiri. Dengan dalih Allah tidak menghendaki penderitaan. Itu pikiran salah. Kembali pada Alkitab. Filipi pasal 1:29 jelas sekali Paulus ngomongnya. Bagimu dianugerahkan bukan hanya percaya tapi menderita buat dia. Saudara bisa dengar itu dalam seri Perspektif Penderitaan Kristiani. Sekarang berikut. Kehendak Allah di dalam wujud. Nah jadi saudara, kehendak Allah itu tidak bisa seperti teori yang kita katakan tadi. Tetapi ada muncul di dalam wujud yang nyata, wujud yang utuh. Yang pertama, ayat ke-9 dari 1 Tesalonika tadi menarik sekali. Ketika Paulus mengatakan kepada orang-orang di Tesalonika bahwa ya, dia dengan kelompoknya berjerih payah, berjerih lelah, ya, bekerja siang malam dalam pemberitaan Injil supaya apa? Dikatakan supaya tidak membebani. Nah ini menarik saudara yang kekasih. Ya, supaya tidak membebani. Artinya begini saudara. Paulus itu membuat tenda, bekerja, begitu kan. Ketika dia mau melayani jemaat yang susah. Dia tidak mau membebani. Nah spirit ini adalah memberitakan Injil karena cinta kasih. Allah menyatakan kasih secara cuma-cuma, kita juga mesti siap untuk itu. Memang hamba Tuhan berhak atas pemberitaan. Sehingga orang kalau kasih persembahan terima. Tetapi kalau kemudian menjadi beban, ini yang gawat. Nah sekarang ada kecenderungan orang-orang tertentu pasang tarif saudara kalau diminta khotbah. Nah ini yang repot. Jadi hanya melayani kelas-kelas tertentu saja. Kalau Anda persekutuan kelas teri tidak dilayani. Kalau persekutuan kelas kakap ya dilayani. Wah ini aneh banget ya. Tidak sesuai dengan semangat Rasul saudara. Kenapa? Ya jawabannya sederhana ya. Namanya juga bukan Rasul. Kalau saya sih paling begitu saja lah ya. Kita hibur diri kita lah. Kita mau ngomong apa lagi. Tapi itulah kenyataan yang pahit. Tetapi yang lebih gila lagi. Dan menurut saya menjadi kacau juga adalah jemaat yang mau bayar tarif itu. Jemaat yang akhirnya menciptakan satu sistem yang salah itu. Di sini harus hati-hati saudara. Tapi hati-hati juga jangan salah ngerti. Hargai pendetamu, hargai hamba Tuhan yang melayani. Junjung, ya artinya hargai mereka, dukung mereka. Jangan juga timpakan beban sama mereka. Tetapi jangan ladeni, jangan urusi hamba-hamba Tuhan yang mata duitan, yang sudah menentukan tarif, suruh pulang saja. Jangan suruh khotbah. Ya, bilang sama dia doa dulu baik-baik baru kembali kemari. Anda mesti berani, termasuk kepada saya. Anda tidak usah sungkan-sungkan. Kalau saudara tahu itu motivasi, misalnya saya datang tempat Anda khotbah, lalu motivasinya gitu, suruh pulang. Ya, jangan mau dengarkan. Karena khotbah adalah kebenaran Allah, bukan order jemaat. Jadi tidak ada tarif-tarifan. Khotbah adalah menyenangkan hati Allah, bukan menyenangkan kuping jemaat. Ya, saya pilih saya menyenangkan hati Allah. Saya katakan kalimat yang memang Allah katakan. Dan saya sadar banyak yang tidak suka. Saya sering loh saudara, diundang khotbah 1 kali, habis itu tidak undang-undang lagi. Karena dianggap mungkin terlalu keras menelanjangi apa yang ada. Tapi maafkan saya, ya. Anda pun kalau mau mengundang saya hati-hati, mesti siap dibedah. Kalau enggak jangan. Ya, saya hanya mau memberitakan kebenaran yang utuh. Itu sebab dalam program ini Anda boleh lihat, Anda boleh perhatikan baik-baik. Saya rindu saudara dan saya bertumbuh sama-sama. Kita ini bukan apa-apa, Tuhan yang apa-apa. Begitu ya. Nah di situ kita bertumbuh, melayani Dia, menyenangkan Dia. Bukan mau menyenangkan kamu yang dengar, bukan menyenangkan aku yang khotbah. Khotbah adalah menyenangkan Tuhan. Bukan membuat kamu hebat atau aku hebat. Aku dan kamu sama saja. Ya, kita sama anak-anak Tuhan yang mesti menyenangkan Tuhan. Kehendak Allah dalam wujud ayat ke-10 menarik sekali. Paulus bilang begini. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Ini luar biasa. Berarti ini bicara tentang kejujuran yang sangat dalam.
Sampai dia berani katakan kamu adalah saksi. Koma. Begitu juga Allah. Artinya mereka bicara di hadapan Allah dan mereka bertanggung jawab. Banyak orang sekarang bawa-bawa nama Allah, saudara, tapi tidak tanggung jawab. Banyak sekarang orang bawa-bawa nama Allah. Allah bilang begini, Allah bilang begitu. Padahal Allah tidak pernah bilang begitu. Terlalu berani orang-orang sekarang. Mengerikan sekali. Dan saya percaya Paulus adalah dalam kejujuran mengatakan, waktu dia berkata, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Wah, ini ukuran yang hebat, saudara. Tuhan berkata bahwa saudara begini. Nanti dulu. Tapi kalau engkau berani mengatakan aku menjadi saksi, kalian menjadi saksi betapa cinta kasih Tuhan. Sebaliknya, Tuhan jadi saksi, kalian jadi saksi betapa sucinya kami. Wah, saudara berani enggak? Karena ini menyangkut perbuatan. Betapa jujurnya kami. Wah, ini luar biasa loh, saudara. Jadi, hal yang kedua, kehendak Allah dalam wujud muncul dalam kesucian hidup yang utuh, yang dapat dipertanggungjawabkan. Saleh, adil, tidak bercacat. Ini suci artinya. Jadi saudara yang kekasih, kehendak Allah itu nyata di dalam kesucian hidup yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi satu tindakan moral yang luar biasa. Kalau tadi spirit menginjili dengan konsep yang benar, yang kedua adalah perwujudan kesucian yang dapat dipertanggungjawabkan di dalam moral. Ini hebat ya. Luar biasa. Yang ketiga, wujudnya adalah cinta kasih yang terwujud dalam penggembalaan, bukan sekedar khotbah. Itu ayat 11. Nah, di sini menarik sekali, saudara. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu seorang demi seorang. Karena itu kami minta kamu juga harus baik-baik untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, seperti apa yang kami lakukan. Wah, tuh luar biasa ya. Nah, waktu mereka mengembalakan dengan cinta kasih disebut seorang demi seorang. Saudara, di dalam berjemaat bagi saya menjadi hal yang tidak sederhana. Kebanggaan banyak kita sekarang orang-orang Kristen adalah kalau gereja banyak orang. Tapi kita lupa, kita menggembalakan orang banyak tidak. Nah, ini yang jadi repot, saudara. Ya. Seorang penginjil besar seperti Billy Graham pernah mengatakan bahwa KKR itu cuma sekian persen, sekitar 10-20 dia bilang, dari sebuah proyek. Sisanya 80-90 itu adalah apa? Follow up, pembinaan. Orang per orang dibentuk dalam kelompok-kelompok yang kecil. Bagaimana dengan kita? Istilah cell group menjadi menarik, saudara. Tetapi menjadi pertanyaan, ketika cell group itu dipimpin, dibentuk, bagaimana kualitasnya? Akhirnya bukan kuantitas saja, kualitas pun mesti dipertanyakan. Bukan orang banyak, penggembalaan orang per orang. Bukan cuma kelompok kecil, jumlahnya sekian, tapi kualitasnya seperti apa? Nah, kan jadi gawat. Nah, saudara lihat baik-baik di sini. Jadi saudara yang kekasih, bukan sekedar itu. Tapi awas juga loh, jangan saudara pikir kuantitas tidak penting. Tapi bagaimana keseimbangan antara kualitas dan kuantitas, ini jadi penting sekali. Jadi Anda tidak boleh hanya bangga dengan kuantitas tanpa kualitas. Saya percaya yang berkualitas pasti diikuti dengan kuantitas, secara bertahap dan proses. Memang berat dan mahal harganya, namanya saja kualitas. Iya. Nah, jadi saudara, cinta kasih yang terwujud dalam penggembalaan yang bukan sekedar khotbah. Khotbah itu gampang, saudara. Saya sering kali merasa guilty dalam pelayanan saya. Ya, kalau saya tidak bisa datang sama satu orang, mulai bimbing satu orang baik-baik ya, dan kemudian dia tahu-tahu nggak tahu kemana ngilang begitu. Waduh, saya rasa guilty sekali. Ya, itu sebab saya mulai memikirkan terus, baik saya pribadi, baik merapat satu tim, satu kelompok untuk terus melayani. Person by person. Wah, ini menarik sekali, saudara. Itu sebab dikatakan satu orang bertobat, malaikat bersorak-sorai. Tapi sekarang memang kurang dihargai. Apalagi yang kalau bertobat tukang becak, saudara ya. Tapi kalau yang bertobat artis film, orang kaya, pengusaha, wow, kayaknya udah gempa tuh surga. Nggak tahu kita manusia Kristen ini memang manusia aneh, yang bikin kualifikasi sendiri-sendiri, saudara. Sepertinya Tuhan sulit banget menobatkan orang orang kaya, gampang sekali menobatkan orang miskin. Aneh ya. Itu adalah pikiran kita. Bertobat untuk kaya dan miskin sama, darah Kristus tertumpah. Saya pikir kita harus hargai baik-baik. Nah, karena itu Anda ini, yang dengar ini, jemaat ini, Anda juga dipakai Tuhan. Jadi jangan hina dirimu. Layani orang di rumahmu, entah pembantu rumah tanggamu, entah yang lain-lain. Tapi jangan melayani mereka dengan kekuasaanmu sebagai majikan. Lalu bawa mereka ke gereja, lalu cerita kiri kanan, oh pembantuku mau lo ke gereja. Ini siapa yang tidak mau namanya pembantu, takut tidak digaji dia. Jangan sampai dia terpaksa. Ya, atau Anda main akal-akalan. Ajak jalan-jalan tapi paksa setengah ke gereja jadinya. Hati-hati. Jujur saja, pelan baik-baik, doa baik-baik.
Berusaha semaksimal mungkin. Tapi jangan ada trik-trikan di sana. Biarkan Roh Kudus kerja, Roh Kudus pimpin. Anda mau dipakai Tuhan? Itu kehendak Allah. Karena itu lakukan penggembalaan seperti orang tua kepada anak. Ya, sehingga keluarga Kristen menghasilkan generasi yang sehat, yang kuat. Kehendak Allah dinyatakan. Ya, di dalam cinta kasih yang berwujud dan diwarnai dengan ketegasan. Jadi saudara, kehendak Allah ini di dalam kasus sehari-hari kita bisa sangat variabel, bisa sangat macam-macam. Yang satu nanya ini kehendak Tuhan gak apa, soal apa? Dalam soal sakit penyakit. Yang satu nanya ini kehendak Tuhan gak apa, soal apa? Dalam soal pacaran. Yang satu lagi nanya ini kehendak Tuhan gak apa, kenapa? Kami mau putus. Yang ini kehendak Tuhan gak apa, kenapa? Soal mau milih sekolah, soal mau milih kerja, variabelnya banyak. Tetapi prinsipnya Anda bisa pegang apa yang saya sebut tadi. Wujud nyata dalam hidup kita yang kita kerjakan, Anda bisa lakukan seperti apa yang saya katakan tadi. Beritakan Injil dengan caramu lah, dengan kemampuanmu. Tidak usah ikut-ikut yang lain. Ya, Tuhan karuniakan saya pintar khotbah, puji Tuhan. Tapi mungkin kau dapat dikaruniakan Tuhan untuk advice begitu, untuk menasihati orang satu persatu. Good, itu juga bagus, puji Tuhan. Siapa bilang tidak, semua saling melengkapi. Anda diberkati Tuhan di dalam pekerjaan. Kualitas kerja Anda luar biasa, Anda manajer yang baik, sehingga menjadi saksi bagi anak buahmu. Puji Tuhan, itu pun cara yang luar biasa. Engkau bisa diteladani dalam kesucian hidupmu, dalam perilakumu, moralmu bisa dipertanggungjawabkan. Puji Tuhan. Kehendak Allah nyatakan dalam hidup Anda. Anda penuh cinta kasih, menuntun, membimbing sebagai orang tua, membawa anak mengenal Tuhan. Sebagai keluarga, memimpin keluarga. Akhirnya, sebagai keluarga yang bertanggung jawab, saudara jadi berkat keluarga yang lainnya. Kehendak Allah dinyatakan. Saudaraku, renungkan baik-baik. Sudahkah kehendak Allah itu nyata dalam hidupmu? Sekarang engkau sudah mengerti. Jangan lari, tapi lakukanlah.